Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulabi? Bagaimana kabar kalian wahai murid-muridku? Ha. Tayyib. Qabla bada'ad dars uridu hayya bina naftati bi qiraatil basmalah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan baca basmalah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Toyib al-an uridu saat akad minal hudur awalan. Sekarang kakak akan mengecek kehadiran kalian. Hal antum hadirun? Nahnu hadirun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadi kakak bertanya apakah kalian semuanya hadir. Nah, tadi saya lihat ada yang jawab, ada yang tidak. Apakah di sini masih ada dari SMP? Enggak apa-apa, angkat tangan saja, enggak apa-apa. Oke, baik. Jadi buat yang SMP mungkin ini adalah suatu hal yang baru. Namun dari yang MTS mungkin itu bukan dari hal yang baru. Jadi sekarang karena ini adalah pertemuan pertama kita atau pertemuan pertama kalian bersama saya, jadi hari ini kita akan membahas al-bayanatus syakhsiyah atau perkenalan diri, tapi dalam bentuk hiwar. Mungkin bagi yang dari SMP ini adalah hal yang baru, tapi tenang saja, akan saya kasihkan mufradat terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang indikator pembelajaran. Nah, adapun indikator pembelajarannya adalah yaitu mampu memahami maksud dari hiwar. Kedua, mampu memahami kosakata dalam hiwar yang kalian buat. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan hiwar dari contoh yang telah disediakan. Jadi sebentar ada video yang akan saya perlihatkan kepada kalian dan bisa kalian contoh. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan lagi videonya. Berikut videonya. Silahkan ditonton. Awalan, al-mufradat. Al-madrasatus tsanawiyatul islamiyah. Al-madrasatul ahliyah. Al-bayanatus syakhsiyah. Raqmut tasjil. Tarikhul milad. Makanul milad. Talibun jadidun. Talibatun jadidatun. Al-madrasatul hukumiyah. Asy-syamaliyah. Asy-syarqiyah. Al-janubiyah. Al-gharbiyah. Yanayir. Fibrayir. Maris. Ibril. Mayu. Yuniu. Yuliu. Agustus. September. Oktober. November. Desember. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah ada yang mengetahui beberapa mufradatnya? Coba yang dari SMP angkat tangannya. Ada yang tahu? Oke, apa yang Anda ketahui tadi? Salah satu mufradnya. Tidak apa-apa. 1, 2 itu sudah merupakan kemajuan dari keinginan kalian untuk belajar bahasa Arab. Oke, siapa? Apa tadi? Makanul milad. Apa? Makanul milad apa artinya? Ada yang tahu? Tempat lahir. Betul sekali adik-adik sekalian. Makanul milad adalah tempat
lahir. Oke, jadi untuk mereview kembali ingatan kalian baik yang MTS dan buat SMP bagi supaya cepat mengingat, sekarang kita akan membacakan sama-sama mufrodat yang tadi. Yang pertama adalah Al-Madrasatus Sanawiyatul Islamiyah. Al-Madrasatus Sanawiyatul Islamiyah, yang berarti madrasah aliyah. Jadi di Indonesia madrasah aliyah disebut sebagai Al-Madrasatus Sanawiyah. Adapun madrasah sanawiyah dalam bahasa Arabnya adalah al-mutawassithah. Oke, kemudian Al-Madrasatul Ahliyah. Al-Madrasatul Ahliyah, yang berarti madrasah sekolah swasta. Kemudian selanjutnya Rokmut Tasjili. Siapa tahu dari pihak MTS ada yang tahu? Angkat tangannya. Apa? Ada lagi? Siapa? Coba. Rokmut Tasjil. Coba. Jadi Rokmut Tasjil adalah nomor identitas. Oke, atau nomor pengenal. Kemudian Tarikhul Miladi. Artinya tanggal lahir. Kemudian Makanul Miladi. Berarti tempat lahir. Kemudian Jadidatun. Nah, artinya baru. Jadi mungkin di sini dari MTS atau SMA atau SMP maksudnya, maaf, baru mengetahui atau mungkin bingung kok di sini ada dua, Jadidun dan Jadidatun. Jadi Jadidun itu untuk muzakkar, adapun untuk Jadidatun itu untuk muannas. Loh, itu apa sih muzakkar? Terus muannas itu apa? Jadi muzakkar adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa dia berjenis kelamin laki-laki atau menunjukkan suatu mufrodat yang tidak memiliki ta atau marbuto, yang ta bundar seperti pada mufrodat ini. Kemudian Jadidatun itu untuk muannas. Atau yang menggunakan ta atau marbuto atau ta yang seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya lagi Al-Madrasatul Hukumiyah, yang berarti sekolah negeri. Nah, jadi sekarang kita masuk pada arah mata angin. Nah, adapun mufradat mata angin ada 4, yaitu Asyamaliyah, yang berarti utara. Jadi Asyamaliyah artinya utara. Kemudian Asyarqiyah yang berarti timur. Kemudian Al-Junubiyah yang berarti selatan. Kemudian Al-Gorbiyah yang berarti barat. Oke, sekarang kita masuk pada mufrodat nama-nama bulan, yaitu bulan dalam Masehi ya. Yang pertama Yanair berarti Januari. Kemudian Februari yang berarti Februari. Nah, yang ketiga Maris yang berarti Maret. Kemudian yang keempat Ibroir yang berarti April. Yang kelima Mayu yang berarti Mei. Kemudian yang keenam Yuniu
Yuniu berarti Juni. Kemudian Yuniu yang berarti Juni. Yang ke-8 Agustus berarti Agustus. Kemudian yang ke-9 apa? September berarti September. Kemudian yang ke-10 Oktober yang berarti Oktober. Yang ke-11 November berarti November. Yang terakhir ke-12 Desember yang berarti Desember. Nah, jadi sekarang bagaimana? Ada yang sudah mengingat? Coba angkat tangan yang bagi yang sudah mulai mengingat beberapa. Nah, baiklah. Jadi karena sudah ada yang mengingat beberapa, alangkah baiknya kalimat mufradat-mufradat yang tadi ditulis ya. Nah, silahkan ditulis. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang isim nakiro dan isim ma'rifah. Mungkin tadi dari adik-adik ada yang bertanya, kok ini ada yang beralif lam dan ada yang tidak beralif lam atau menggunakan tanwin. Jadi sebelum itu kita masuk dulu pada pembahasan tanwin atau isim nakiro ya, isim nakiro dulu. Jadi isim nakiro bahwa isim yadullu ala syai'in ghairu muayyan. Jadi yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau belum berbentuk khusus. Jadi dia itu ciri-ciri besarnya yaitu dimasuki dengan huruf tanwin, dengan tanda tanwin ya. Contohnya masjidun dan kolamun. Masjid yang mana, yang besar, yang kecil, kemudian jauh, dekat, itu belum tentu, belum ditahu. Kemudian kolamun yang mana, tinta biru, tinta hitam, pulpennya siapa, itu belum kita ketahui. Kemudian adapun isim ma'rifah itu kebalikan dari isim nakiro, yaitu isim yadullu ala syai'in muayyan, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah tentu. Lah, apa itu isim? Isim adalah segala macam bentuk baik manusia, benda, atau seluruh yang ada di alam selain kata kerja. Oke, ingat, isim adalah segala sesuatu yang ada di dunia selain kata kerja. Oke. Kemudian contoh perbedaan besarnya antara isim nakiro dan isim ma'rifah adalah memiliki alif lam. Ma'rifah memiliki alif lam dan tidak lagi memerlukan tanwin. Adapun isim nakiro tidak memiliki alif lam dan itu membutuhkan tanwin. Contohnya al-masjidu dan al-qolamu, yang berarti masjid itu dan pulpen itu. Jadi alif lam itu bisa menunjukkan kata itu. Nah, kemudian adapun yang termaksud dengan ciri-cirinya alif lam ma'rifah atau yang biasa terdapat di ma'rifah, yang pertama dia itu memiliki alif lam, kemudian biasa terdapat atau memang betul-betul selalu terdapat pada mudhaf-mudhafun ilaih. Kemudian dia berbentuk isim isyarah, contohnya haza, tilka, zalika. Kemudian domir seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian selanjutnya isim mausul. Kemudian yang terakhir adalah isim alam. Apa itu isim alam? Ya, seperti nama manusia, itu isim alam. Contohnya Muhammadun, Vera, atau Aisyah, itu adalah isim alam yang sudah jelas bentuknya. Aisyah bin Humairo, Aisyah bin Muhammad, atau Aisyah bin siapa begitu, itu sudah jelas ya. Oke. Baiklah adik-adik, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Adapun sekarang adalah
sesi untuk menampilkan hasil buatan kalian. Jadi kalian bisa membuatnya sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, siapa yang mau jadi relawan atau yang mau presentasi pertama akan mendapat nilai loh, mendapat nilai A+. Oke, Kak, siapa? belum ada Silahkan. contoh Oh, hiwarnya. belum contohnya ya? Iya, maaf saya lupa. Jadi berikut adalah contoh videonya. Maaf, saya lupa. Oke, silahkan menikmati contoh video hiwarnya. ثانيا الحوار بين المدرس والطالب. هل أنت طالب؟ نعم يا أستاذ. ما اسمك؟ اسمي عبد الرحمن. ما اسمك بالكامل؟ عبد الرحمن البنتني. أريد بياناتك الشخصية. هذه هي بطاقتي. تفضل يا أستاذ. شكرا. عفوا. Nah, jadi adik-adik kurang lebih seperti itu tadi contoh hiwar ya. Sekarang silahkan ditulis. Silahkan, kakak kasih waktu. Silahkan, siapa yang mau naik? Nggak apa-apa. Oke, silahkan maju. Adik-adik, itulah tadi pertemuan kita hari ini. Mungkin cukup sekian. Jadi buat yang belum, kakak akan memberikan waktu untuk memperbaiki hiwarnya lebih baik di pertemuan depan. Lalu kemudian mufrodatnya harap dihafal karena itu adalah tiket masuk kalian di kelas saya. Oke? Itu mungkin bang, ya aku hafal mufrodat sih kak, kita kan sudah banyak pelajaran. Iya kakak tahu. Jadi kalian sebagai thalabul ilmi, apalagi ini adalah bahasa Arab, agar kalian tidak merasa bodoh atau merasa kurang ilmu, jadi kakak akan memberikan setiap pertemuan mufrodat dan wajib kalian hafal. Itu karena kakak akan mengasah kemampuan berbahasa Arab kalian yang kemungkinan akan kakak terapkan pada mid, setelah mid sampai kenaikan kelas nanti. Jadi kalau misalnya kelas berikutnya kita bertemu, maka berarti kelas berikutnya kakak akan menggunakan bahasa Arab full kepada kalian. Oke? Dadah, sampai jumpa. Oh ya, bagi yang mau penjelasan lebih lanjut, lebih dalam, atau yang lebih sangat excited dengan bahasa Arab, bisa silahkan hubungi kakak di nomor berikut ini. Nah, jadi ini nomor telepon saya, nomor WA saya, silahkan dihubungi. Tayyib, qobla akhirul kalam, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ada baiknya kita membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.